Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan nama-nama kelompok. Saya Elvin Erini Islambi dengan NPM 0620101027 dan dua rekan saya. Yaitu dengan saya Noval Sejalutfi dengan NPM 06201018. Dengan saya Jidan Mulyana dengan NPM 0620101019. Untuk yang pertama, saya akan menyebutkan poin-poin yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Step 1, karakteristik pengguna dan persona. Step 2, analisis tas dan model konseptual. Step 3, prinsip desain UI. Step 4, menu sistem dan skema navigasi. Step 5, tipe Windows. Step 6, perangkat interaksi. Step 7, screen based control. Step 8, penulisan teks dan pesan. Step 9, feedback, guidance, dan assistance. Yang step 10, internasionalisasi dan aksesibilitas. Step 11 dan 12, grafik, icon, image, dan warna. Step 13, layout Windows dan halaman. Dan step yang terakhir yaitu step 14, desain interface dan pengujian. Selanjutnya ada pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah drastis cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Komputer kini hadir dalam berbagai aspek kehidupan, dari smartphone di genggaman tangan hingga superkomputer yang menjalankan penelitian ilmiah canggih. Kebutuhan untuk berinteraksi dengan komputer secara intuitif, produktif, dan menyenangkan menjadi semakin krusial. Interaksi manusia dan komputer atau IMK lahir sebagai bidang ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan mesin berbasis komputasi. Tujuannya adalah merancang antarmuka dan sistem intuitif, mudah dipelajari, dan memenuhi kebutuhan pengguna secara optimal. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara meningkatkan estetika dan kemudahan pengguna dashboard Universitas Widyatama. Yang kedua, bagaimana cara menyederhanakan struktur menu dashboard Universitas Widyatama. Yang ketiga, apakah perlu menggabungkan menu jadwal UTS dan UAS ke dalam menu perkuliahan. Yang keempat, bagaimana cara menggabungkan menu-menu tersebut secara efektif. Yang ketiga ada batasan masalah. Yang pertama, aspek estetika dan kemudahan pengguna dashboard merupakan dua aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan dashboard. Yang kedua, struktur menu dashboard merupakan hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan dashboard. Yang ketiga, menu jadwal UTS dan UAS merupakan menu yang penting bagi mahasiswa. Yang keempat, pada penelitian ini, menu-menu yang akan digabungkan adalah menu jadwal UTS dan UAS. Menu-menu ini akan digabungkan secara efektif agar tidak mengganggu kemudahan penggunaan dashboard. Selanjutnya ada target user. Berdasarkan batasan masalah yang telah ditentukan, target user penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Widyatama. Mahasiswa merupakan pengguna utama dashboard Universitas Widyatama, sehingga penelitian ini perlu fokus pada kebutuhan dan kepuasan mereka. Yang kelima, pembagian tugas kerja. Pada pembagian tugas kerja pada laporan proyek sistem informasi Siakat pada tabel di bawah ini. Jidan Mulyana melakukan interview untuk user persona dan pembuatan UI dan prototype. Selanjutnya, Elvin Erin Islambi menjadi narasumber untuk user persona dan melakukan pembuatan UI. Selanjutnya, Naufal Syujalutfi melakukan interview untuk user persona dan pembuatan laporan project. Di sini ada gambar tentang karakteristik pengguna dan user persona. Step 2, analisis task dan model konseptual. Yang pertama, metode pengumpulan data. Wawancara dilakukan kepada mahasiswi Universitas Widyatama. Mahasiswi ini diwawancarai pertanyaan mengenai pengalaman menggunakan situs sistem informasi akademik atau SIAKAT. Yang kedua, mental model. Pada mental model ini, pengguna melakukan aktivasi sesuai kebutuhan penggunaan sendiri. Dari situlah dari kegiatan pengguna dibuatkan mental model untuk memetakan kegiatan oleh pengguna tersebut. Ini adalah contoh gambarnya. Yang ketiga ada analisis task. Setelah pembuatan mental model dilakukan, analisis ini dilakukan menggunakan diagram HTA untuk setiap tugas yang pengguna kerjakan. Yang pertama ada dashboard. Yang kedua ada histori pembayaran, yang ketiga semester pendek, yang keempat surat pernyataan bayar, yang kelima SKPI, yang keenam TK3, yang ketujuh jadwal kuliah, yang kedelapan nilai, yang kesembilan KHS, yang ke-10 presensi, yang ke-11 transkrip,
yang ke-12 FRS, yang ke-13 KRS, ke-14 tugas akhir, dan yang terakhir kelas online. Selanjutnya ada prinsip desain UI. Yang pertama ada konsistensi, yang kedua simplicity, yang ketiga konteks, step yang keempat menu sistem dan skema navigasi. Ini adalah gambar menu sistem dan skema navigasi. Step yang kelima ada tipe Windows, yang pertama ada dashboard, hasil studi, administrasi, FRS dan KRS, jadwal kuliah. Yang keenam, perangkat interaksi. Adalah suatu mekanisme input atau device yang digunakan user untuk mengkomunikasikan keinginan dan kebutuhannya kepada komputer, dan mekanisme output atau device yang digunakan komputer untuk memberikan respon kepada user. Yang pertama ada input device, yang kedua ada output device. Step yang ketujuh ada screen based control. Yang pertama ada dashboard, yang kedua nilai ujian, yang ketiga perkuliahan, dan yang terakhir jadwal. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi ini, yaitu step 8, penulisan teks dan pesan. Pada step ini membuat penulisan teks dan pesan yang digunakan pada project, yaitu misalkan information message, warning message, atau dan sebagainya. Dan di sini ada table, ketika masuk atau login, pesannya akan berhasil masuk. Kondisi ini kalau nama dan kata sandinya benar. Terus kalau warning yaitu harap melakukan pembayaran karena kondisinya user belum melakukan penyelesaian terhadap pembayarannya. Dan itu pun bersangkut paut dengan FRS. Nah, selanjutnya kalau informasi FRS berhasil disimpan, kondisi ini terjadi apabila pengguna berhasil melakukan pengisian FRS dan sesuai jumlah SKS yang berlaku. Selanjutnya step 9, feedback, guidance, dan asisten. Yang pertama feedback. Di sini feedbacknya itu agar membuat respon terhadap user agar tidak bingung apakah suatu pesannya itu berhasil atau tidak. Seperti pada gambar-gambar yang dicantumkan pada laporan ini. Nah, untuk guidance yaitu bantuan yang disediakan oleh sistem untuk membimbing user atau pengguna menggunakan sistem. Seperti contoh, ketika ada kesalahan atau apa, ada message pop-up maupun dari template-nya langsung untuk diisi sesuai dengan deskripsi yang benar. Untuk asisten, dukungan yang diberikan oleh sistem untuk membantu pengguna menyelesaikan tugas atau masalah yang dihadapi. Jadi, untuk pengguna atau user, jika mengalami gangguan atau tidak nyaman atau butuh bantuan juga, ada kontak center yang sudah disediakan. Untuk step 10 yaitu bahasa. Di project kami yaitu bahasanya itu full menggunakan bahasa Indonesia, dan kata istilah yang digunakan beberapa pengguna pada website yaitu login atau masuk itu untuk melakukan masuk ke website Widyatama. Terus klikir atau pencet di sini untuk pengguna yang mengalami masalah lupa kata sandi. Download history untuk pengguna melakukan download history atau unduh data history pembayaran berupa file PDF. Terus reset untuk melakukan reset pada salah satu menu. Lalu filter untuk melakukan filter apa saja yang dibutuhkan. Enroll studi, dan oke. Lalu ada aksesibilitas. Untuk visualnya dalam aplikasi ini, dari segi visual menggunakan icon dan label agar pengguna tidak salah menekan menu. Lalu speech or language yaitu mudah dibaca dan dimengerti sesuai bahasa nasional Indonesia. Lalu membuat sudut pandang pengguna ketika mengaplikasikan web menjadi lebih mudah. Lalu menerapkan visual web dengan konteks yang standar sehingga pengguna tidak pusing dalam mengaplikasikan web. Lalu step 11 dan 12 yaitu grafik, icon, image, dan warna. Nah, di sini kami itu menggunakan untuk websitenya
itu menggunakan icon ini untuk melihat kata sandi. Yang kedua itu untuk melihat profil atau nanti di websitenya ada tampilan profil. Yang ketiga itu untuk menu dashboard. Yang keempat menu administrasi. Yang kelima hasil studi. Dan enam itu untuk perkuliahan. Nah, untuk gambar di sini kami menggunakan gambar nomor satu itu untuk logo masuk kepada apa intinya seperti kayak untuk login. Jadi kami menggunakan gambar nomor satu ini dan nomor dua juga digunakan mau untuk login. Nomor dua juga dilakukan untuk login dan menu-menu lainnya juga seperti dashboard dan sebagainya. Nah, di sini warna yang digunakan yaitu warna putih, lalu ada warna orange, warna biru, dan warna-warna lainnya yang ada pada gambar di sini. Lalu step 13, layout Windows dan halaman. Halaman login itu ada kita 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 pakai untuk pembuatan UI ini halaman login. Terus yang kedua dashboard, profile, tuh ada menu navigasi, menu administrasi, menu hasil studi, perkuliahan. Lalu step 14 itu desain interface dan pengujian. Nah, di sini yaitu ada desain interface yang fixnya yaitu halaman masuk seperti ini. Lalu ada halaman utama atau dashboard seperti ini. Yang ketiga yaitu dari submenu administrasi ada histori pembayaran seperti ini. Dan hasil studi juga seperti ini UI-nya. Ada perkuliahan juga hampir sama. Lalu ada FRS KRS. Nah, setelah itu pada pengujian UI ini akan dilakukan oleh teman anggota saya yaitu Kenny Alif Gibran. Nah, pengujian ini berupa studi code agar lebih mudah memahami penjelasan tentang UI-nya. Nah, di sini Kenny yaitu melakukan bagaimana jika nama pengguna salah, lalu kata sandi salah, dan semua nama pengguna dan kata sandi termasuk captcha itu sudah benar dan bisa masuk. Lalu masuk ke dalam dashboard. Nah, untuk Kenny ini dia melakukannya yaitu pengumumannya itu digeser. Jadi makanya tampilan selanjutnya bakal seperti ini. Lalu pengujian selanjutnya yaitu ada data kosong. Lalu Kenny mengisi data-datanya seperti ini. Setelah itu pengujian selanjutnya itu menggunakan submenu dengan filter drop down. Lalu Kenny mencoba satu-satu dalam menu administrasi. Kemudian melakukan uji coba juga terhadap menu hasil studi, yaitu pemilihan semester untuk nilai UTS maupun UAS. Lalu perkuliahan melakukan uji coba untuk jadwal kuliah dari semester 1 sampai 8. Lalu jadwal UAS dan UTS juga sama, seperti itu. Lalu proses FRR telah selesai. Selanjutnya itu tugas akhir yang terakhir yaitu pengujian terhadap kuliah online atau kelas online. Nah, ini untuk daftar pustaka-pustaka yang kami ambil. Lalu lampirannya itu UI sebelumnya untuk Siakat Widyatama. Oke, di sini saya akan mengambil alih. Sebelumnya terima kasih kepada saudari Elvin dan saudara Suja. Untuk bagian saya di sini saya akan mendemonstrasikan UI atau prototipe yang sudah kami buat. Dan ini untuk tampilan menu loginnya. Dan untuk tampilannya itu seperti ini. Di sini ada nama pengguna, ada kata sandi, ada masukan captcha juga, dan tentunya ada tombol masuk. Ini adalah keterangan apabila ketika captcha tidak sesuai atau sudah kadaluarsa. Dan untuk setelah tampilan nama pengguna, kata sandi, dan captcha yang sudah dimasukkan, tampilannya seperti ini. Di sini tertera ada NPM dan kata sandi dan tentunya captcha yang sudah dimasukkan. Dan apabila
nama pengguna tidak sesuai, nanti akan ada semacam pop up box atau peringatan gitu yang muncul di sebelah kanan sini, yaitu seperti ini. Ini apabila nama pengguna salah. Dan yang kedua, apabila kata sandi salah juga, sama akan muncul pop up seperti nama pengguna, yaitu seperti ini. Dan ketika nama pengguna dan kata sandinya sudah benar dan captcha-nya sudah benar, baru kita akan bisa memasuki ke halaman selanjutnya, yaitu halaman beranda. Nah, untuk tampilan dashboardnya itu seperti ini. Di sini ada penyambutan untuk user yang menggunakannya, seperti selamat datang Elvin Erini Silambi. Di sini juga ada tampilan untuk memberitahu kita bahwa kita ada mata kuliah atau tidak pada di hari itu. Dan di sini juga ada pengumuman. Di sini pengumuman ini kita sudah membuat agar bisa diklik sesuai dengan kita yang inginkan. Jadi seperti ini. Jadi pengumumannya akan berubah. Dan untuk profile juga kita sudah bisa diklik, sudah bisa dilihat. Nah, ini untuk tampilan profile apabila profile tidak atau apabila profile belum diisi oleh pengguna. Dan ketika pengguna ingin mengisi, maka pengguna akan melanjutkan atau mengklik edit profile tersebut. Nah, ini adalah contoh tampilan yang sudah diisi oleh si pengguna. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Oke, kita langsung lanjut ke menu administrasi. Untuk semua menu yang kita buat, kita memakai drop down. Jadi seperti ini. Ketika diklik nanti akan muncul drop down ke bawah seperti ini. Di sini untuk di menu administrasi ada histori pembayaran, tagihan semester pendek, surat pernyataan bayar, SKPI dan TK3. Jadi kita bisa mengklik contohnya seperti histori pembayaran. Nah, nanti akan muncul sesuai menu yang kita inginkan seperti histori pembayaran. Selanjutnya tagihan semester pendek, menunya seperti ini. Selanjutnya surat pernyataan bayar. Selanjutnya SKPI, nanti akan muncul seperti ini. Dan yang terakhir TK3. Itu adalah menu terakhir yang ada di menu administrasi. Selanjutnya ada hasil studi. Untuk hasil studi juga sama, kita menggunakan drop down ke bawah. Di hasil studi sendiri ada UTS seperti ini. Di dalam UTS ini kita bisa memilih semester yang kita inginkan. Jadi nanti akan muncul nomor kelas, mata kuliah, kredit, dan nilai sesuai semester yang kita pilih. Nah, untuk semesternya kita membuat ada 8 sesuai dengan ketentuan. Jadi nanti mahasiswa bisa memilih langsung untuk semester 1, semester 2, semester 3, dan seterusnya. Kita lanjut ke menu UAS. Di UAS juga sama seperti menu UTS, yaitu bisa memilih dari semester 1 sampai semester 8 seperti tadi. Selanjutnya kita ke menu KHS. Untuk KHS sendiri juga sama, kita membuat ada drop down pilih semester dari semester 1 sampai 8. Selanjutnya kita ke presensi. Untuk tampilan presensi seperti ini. Selanjutnya yang terakhir adalah transkrip, dan tampilan transkripnya seperti ini. Dan ini adalah beberapa menu yang ada di dalam hasil studi. Selanjutnya kita ke menu perkuliahan. Untuk di perkuliahan juga sama, kita memakai sistem drop down ke bawah yang sepertinya ada jadwal kuliah, ada jadwal UTS, jadwal UAS, FRS dan KRS, tugas akhir dan kelas online. Oke, kita lihat satu-satu. Seperti di sini jadwal kuliah. Jadwal kuliah juga kita bisa memilih jadwal kuliah untuk semester 1 dan sampai semester 8 juga. Selanjutnya ada jadwal UTS. Jadwal UTS juga sama, kita bisa memilih dari semester 1 sampai semester 8 dan untuk tampilannya seperti ini. Selanjutnya ada jadwal UAS. Jadwal UAS juga sama, kita bisa memilih dari semester 1 sampai 8 dan tampilannya masih sama seperti sebelumnya. Selanjutnya ada FRS dan KRS. Tampilannya akan seperti ini, dan ini adalah apabila notif proses FRS telah selesai. Nanti ada tulisan seperti hijau seperti ini yang akan tertera di layarnya. Selanjutnya ada tugas akhir. Dan untuk tugas akhir kita bisa memilih di sini. Dan untuk tampilannya itu seperti ini dalam tugas akhir. Dan yang terakhir ada kelas online. Kelas online juga
sama dengan tugas akhir, yaitu tampilannya seperti ini. Oke, sekian dari kelompok kami. Kritik dan sarannya akan kami terima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.